Selamat siang sahabat, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di Jatim News Today di program khusus ya Breaking News Update COVID-19 yang juga disiarkan di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk Suara Gresik dan Suara Madiun. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Breaking News Update COVID-19 di edisi hari ini ya, Rabu 13 Mei 2020. Kita awali dari reporter Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy yang mengabarkan bahwa gugus tugas penanganan COVID-19 di Sidoarjo siapkan sanksi PSBB tahap kedua. Sahabat pendengar Jawa Timur, tingginya pelanggaran pembatasan sosial berskala besar tahap pertama di Kabupaten Sidoarjo, khususnya terkait pelanggaran jam malam, mendapatkan evaluasi dari gugus tugas penanganan COVID-19 tingkat kabupaten. Hal ini disampaikan Ahmad Zaini, Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang juga Ketua Pelaksana PSBB tingkat kabupaten, saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Selasa sore kemarin. Zaini menegaskan sanksi-sanksi sudah dikonsepkan dan telah diusulkan untuk PSBB tahap kedua, di antaranya tidak mendapatkan layanan untuk SIM atau SKCK, penahanan KTP sampai penahanan kendaraan. Untuk pelanggar jam malam juga akan mendapatkan sanksi berupa tugas sosial untuk membersihkan tempat ibadah, fasilitas umum lainnya, bahkan makam. Langkah ini diambil melihat tingginya angka pelanggaran jam malam di Sidoarjo yang setiap harinya terjaring dalam razia berjumlah 300 orang per hari. Selain itu juga terdapat perubahan untuk PDP yang saat ini ada di rumah untuk melakukan isolasi mandiri, selanjutnya akan diserahkan kepada pihak desa. Hal ini dimaksudkan agar posko relawan tingkat desa nanti lebih mudah untuk menjaga PDP yang sedang melakukan isolasi mandiri. Akan tetapi untuk pemenuhan kebutuhan pangan tetap mengikuti pemerintah daerah. Untuk pelaksanaan PSBB tahap kedua juga akan lebih ketat dalam hal perusahaan atau pasar yang tidak mendukung pelaksanaan PSBB nanti harus ditutup terlebih dahulu atau dicabut izin usahanya. Sementara itu untuk update terkini di Kabupaten Sidoarjo, untuk COVID-19 ODP sudah mencapai 911 orang, PDP 234, positif COVID-19 206 orang. Sementara untuk korban meninggal ada 21 orang dan sembuh 15 pasien. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, dari Billy Patopoy masih dilaporkan oleh reporter Suara Sidoarjo. Kali ini ada Arwen Baskoro bahwa PSBB Jilid 2 ada aturan baru untuk operasional di Sidoarjo. Selengkapnya bersama Arwen. Selama PSBB di Sidoarjo Jilid 2, ada aturan baru bagi semua pasar, yaitu harus menerapkan aturan 1 hari buka dan 1 hari tutup. Aturan itu disampaikan Ainur Rahman, Wakil Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 dan Sekretaris PSBB Sidoarjo, yang mengatakan saat PSBB yang pertama di seluruh pasar di Sidoarjo diberlakukan pembatasan jam operasional, namun pedagang dan pembeli tidak menerapkan physical distancing. Selasa 12 Mei 2020 di Pendopo Delta Wibawa, Ainur mengatakan saat diberlakukan pembatasan jam operasional, pedagang dan pembeli tidak berlakukan physical distancing dan akhirnya ditemukan pedagang yang reaktif. Ainur juga menambahkan aturan 1 hari buka dan 1 hari tutup ini berlaku untuk semua pasar, baik pasar besar maupun pasar kecil. Dengan ketentuan ini diharapkan bisa mengurangi penyebaran virus corona di Sidoarjo. Sementara itu, Nawari, Kepala Bidang Pasar Rakyat Dinas Perdagangan Sidoarjo, membenarkan adanya ketentuan tersebut. Ketentuan itu berlaku untuk semua pasar, namun buka dan tutupnya pasar tidak bersamaan. Saya Arwen Baskoro melaporkan untuk Jatim News. Ya, dari Suara Sidoarjo bergeser ke Suara Madiun, ada Kiki Desilia yang mengabarkan bahwa tambahan positif COVID-19 di Kota Madiun. Selengkapnya bersama Kiki. Sahabat Jatim News Today, upaya pengetatan semakin ditingkatkan oleh pemerintah Kota Madiun dalam penanganan COVID-19 di Kota Pendekar. Menyusul bertambahnya 1 kasus COVID-19. Tambahan 1 kasus tersebut diumumkan Wali Kota Madiun Maidi dalam konferensi pers di Balai Kota Madiun Selasa malam. Artinya, ada 2 kasus positif COVID-19 di Kota Madiun sampai saat ini. Dijelaskan Wali Kota Madiun Haji Maidi, kasus nomor 2 tersebut merupakan orang tanpa gejala atau OTG, warga Kelurahan Nambangan Lor, Kepas
Kepastian ini didapat dari 2 kali hasil swab test yang dilakukan. Wali Kota menambahkan, anggota keluarga yang bersangkutan juga langsung mendapatkan penanganan begitu hasil swab test pertama keluar. Sejauh ini, dari keluarga tidak ada yang tertular. Pasalnya, yang bersangkutan cukup kooperatif dengan menjalankan isolasi mandiri sampai hasil tes swab keluar. Wali Kota Madiun berharap masyarakat tetap disiplin dan patuh dalam menjalankan setiap instruksi pemerintah guna menekan penambahan kasus di Kota Madiun. Beberapa hari yang lalu ada yang positif 1, ada OTG 1. Sudah kita isolasi selama 21 hari. Dari hasil tes swab terakhir dinyatakan positif. Sehingga untuk Kota Madiun tambah 1 laki-laki dari Kelurahan Ambalang. Saya hanya mengimbau pada semua masyarakat yang ada di Madiun, apa yang sudah saya sampaikan instruksi dari pemerintah, hendaknya semuanya diikuti, ditaati, disiplinan semua saling dijaga. Harapan kita bahwa yang positif ini akan terbendung. Seperti diketahui sahabat, data dari dashboard madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun pertanggal 12 Mei sebanyak 1.101 orang dengan resiko, dengan rincian 922 selesai pemantauan, 91 orang tanpa gejala, 29 selesai pemantauan, 62 orang dalam pengawasan, 58 selesai pemantauan dan sembuh, dan 2 orang positif COVID-19. Kiki Deslia untuk Jatim News. Dari Suara Madiun kita bergeser ke Rarita FM Pamekasan. Ada reporter Holik Maulidi yang mengabarkan bahwa menindaklanjuti surat edaran pencegahan penyebaran COVID-19, tempat wisata dan tempat hiburan di Kabupaten Pamekasan sementara tutup total. Selengkapnya bersama Holik. Surat edaran Bupati Pamekasan yang mengacu pada keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pencegahan penyebaran COVID-19, tempat wisata dan tempat hiburan seperti bioskop di Kabupaten Pamekasan sementara ditutup sampai waktu yang belum ditentukan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP Kabupaten Pamekasan, Kusairi mengatakan telah dilakukan penertiban secara maksimal dalam menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Kusairi menyampaikan, tempat-tempat wisata serta tempat hiburan seperti bioskop dan lainnya ditutup total, mulai dari tanggal 5 Mei 2020 sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah daerah. Kemudian, pengelola hotel, restoran, rumah makan, kafe, serta PKL harus menjalankan prosedur kesehatan demi tetap menjaga physical distancing dan social distancing terhadap para pengunjung maupun pembeli. Surat edaran itu mengacu dari keputusan gubernur. Jadi surat edaran tentang pencegahan penyebaran coronavirus atau COVID-19. Yang pertama, tempat-tempat wisata, bioskop, dan tempat hiburan itu tutup total dari tanggal 5 bulan 5 2020 sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah daerah. Yang kedua, pengelola hotel, restoran, rumah makan, dan kafe, serta PKL itu harus menjalankan prosedur kesehatan. Selain itu, Kusairi juga meminta kepada semuanya, baik pengusaha, para tokoh, serta semua elemen masyarakat, agar bekerja sama saling mengingatkan serta saling sadar diri, bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi, namun mencakup kepada seluruh masyarakat. Holik Maulidi, Rarita FM Pamekasan. Ya, dari Pamekasan kita bergeser ke Kabupaten Blitar. Ada Risma Erina dari Persada FM mengabarkan pantauan checkpoint wilayah timur. Komisi 3 DPRD Kabupaten Blitar berharap pola waktu penjagaan dilakukan secara acak. Selengkapnya bersama Risma. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, sejak pekan lalu seluruh komisi di DPRD Kabupaten Blitar melakukan pengawasan dalam daerah. Berbeda dengan sebelumnya, pengawasan dalam daerah di tengah pandemi COVID-19 dibagi menjadi beberapa kelompok. Sekretaris Komisi 3 DPRD Kabupaten Blitar, Panoto mengatakan dalam pengawasan daerah kali ini, Komisi 3 dibagi 2 kelompok, yaitu Timur dan Barat. Agendanya memantau checkpoint yang tersebar di Kabupaten Blitar. Panoto menjelaskan untuk checkpoint wilayah Timur, pihaknya memantau di Silorejo dan Krisik Gandusari. Hasilnya, checkpoint yang telah dilakukan memang cukup efektif karena bisa meminimalisir penyebaran COVID-19. Meski demikian, ia berharap waktu pengecekan dilakukan secara acak, artinya tidak di waktu yang tetap, tetapi jamnya berubah-ubah. Dengan demikian, diyakini bisa lebih meminimalisir kendaraan pemudik yang masuk ke Kabupaten Blitar. Sementara itu, Kabid Lantas Dishub Kabupaten Blitar, Anjar Eko Yuli Atmanto mengatakan waktu pengecekan sudah dilakukan secara acak. Checkpoint
checkpoint sendiri dilakukan di jam-jam sibuk kendaraan. Untuk checkpoint di Silorejo, Kademangan, dan Udanawu dilakukan 3 kali sehari. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Masih dari Persada FM Kabupaten Blitar, ada reporter Ari Kusuma yang mengabarkan bahwa Bupati Blitar kembali salurkan BLT dana desa di Kecamatan Ponggok. Selengkapnya bersama Ari. Guna meringankan beban masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona, pemerintah pusat hingga daerah telah memberikan sejumlah bantuan baik secara tunai maupun berupa sembako. Sedangkan penyalurannya dilakukan secara bertahap agar tidak terjadi penerima ganda. Bupati Blitar Rianto mengatakan, menyikapi kondisi terkini dibutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam memerangi wabah corona, terutama dalam mengatasi warga yang terdampak. Sesuai petunjuk teknis, bantuan COVID-19 terdiri dari Kementerian Sosial berupa bantuan pangan non-tunai sebesar 600.000, sedangkan Provinsi Jatim sebesar 200.000 berupa bantuan pangan sembako, Pemkab Blitar berupa jaring pengaman sosial, dan bantuan langsung tunai 600.000 yang bersumber dari dana desa. Bantuan langsung tunai ya. Jadi gini, seperti yang tadi saya sampaikan pada seluruh warga yang mendapatkan, ini adalah kondisi yang sangat luar biasa. Wabah virus corona itu luar dugaan. Bupati menekankan supaya penerima bantuan itu tepat sasaran seperti warga kehilangan lapangan pekerjaan, mempunyai tanggungan keluarga sakit menaun, dan sama sekali belum pernah menerima bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Manakala terjadi penyimpangan atau tidak sesuai realita, diharapkan masyarakat segera berkoordinasi dengan pihak desa biar dialihkan kepada warga lain. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Dari Persada FM Kabupaten Blitar kita bergeser ke Suara Gresik. Ada Isyatun Haniah yang mengabarkan bahwa memasuki PSBB tahap kedua, pemerintah Kabupaten Gresik lakukan evaluasi hingga tekankan pengawasan tingkat desa. Selengkapnya bersama Isyatun. Dalam rangka pelaksanaan PSBB tahap kedua yang resmi diperpanjang hingga tanggal 25 Mei 2020 mendatang, pemerintah Kabupaten Gresik lakukan evaluasi PSBB tahap pertama berlangsung di Ruang Kereta Eka Praja Senin 11 Mei 2020 dengan dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Sambari Halim Radianto, didampingi oleh Wakil Bupati Kosim beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Gresik. Rapat berlangsung diawali dengan pembahasan evaluasi PSBB yang sudah berjalan 13 hari. Bapak Bupati Gresik menilai PSBB tahap pertama belum optimal dikarenakan masih terdapatnya beberapa kekurangan seperti kurangnya jumlah personil dan masih terdapatnya kendaraan yang lolos di area checkpoint. Oleh karena itu, Bapak Bupati meminta agar petugas jaga dapat ditambah agar PSBB dapat terlaksana secara optimal. Selain itu, Bapak Bupati Gresik menekankan bahwa peran Satgas COVID-19 di tingkat desa sangatlah penting. Beliau meminta agar para kepala desa bersama BPD didampingi Babinsa dan Babin Kaptimas memonitor kondisi di wilayah masing-masing. Yang paling utama adalah gotong royong yang ada di pedesaan. Mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, ini harus dioptimalkan. Ini adalah yang paling tahu, karena desa adalah merupakan ujung tombak tentang permasalahan yang ada. Kalau desa ini mengamati, meneliti, menjaga. Kalau ini memang bisa di-screening secara total, insya Allah tidak akan ada suatu penyebaran. Harapannya, permasalahan COVID-19 ini dapat ditekan penyebarannya dan jika terindikasi rentan harus diawasi dengan ketat. Sampai saat ini, per tanggal 12 Mei 2020, jumlah kasus positif COVID-19 berada di angka 41 orang dengan total sembuh sebanyak 10 orang dan jumlah PDP sebanyak 175 orang, juga ODP sebanyak 1.146 orang. Saya Isyatun Haniah melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Gresik kita ke Mahardika, Kota Blitar. Ada Surya Muhammad yang mengabarkan di tengah wabah corona, sejumlah lembaga pendidikan swasta Kota Blitar kesulitan menjaga stabilitas kesejahteraan guru. Selengkapnya bersama Surya.
Beberapa lembaga pendidikan swasta di Kota Blitar saat ini ada yang masih mampu memberikan kesejahteraan kepada staf dan pengajarnya, namun ada juga yang saat ini mengalami kendala karena SPP siswa yang pembayarannya terhambat karena kondisi wali murid yang terdampak wabah corona. Adrika, sarjana psikologi, kepala sekolah RA Perwanida Kota Blitar saat dikonfirmasi melalui telepon oleh tim pemberitaan Mahardika FM hari Selasa 12 Mei 2020 mengatakan untuk gaji guru-guru Perwanida sampai saat ini masih bisa diterimakan karena sampai saat ini selain sistem pembelajaran tetap aktif meskipun melalui online, wali murid juga masih aktif dalam pembayaran SPP. Kesejahteraan mereka melalui gaji tiap bulan masih kami berikan, khususnya di Perwanida. Kalau untuk SPP, kami tidak full infak kita atau SPP kita itu ada macam-macam. Kita hanya memperlakukan di infak. Berbeda dengan Adrika, Satori, Kepala Sekolah MI Ulumul Fadl, Kelampok Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, saat dikonfirmasi melalui telepon oleh tim pemberitaan Mahardika FM hari Selasa 12 Mei 2020 mengeluhkan kondisi saat ini karena wali murid kurang aktif dalam pembayaran SPP. Tentang SPP itu ya saya jawab karena kita subsidi dari masyarakat maka ya harus membayar gitu Pak. Ya diwajibkan tapi karena tidak masuk ya mungkin belum bayar. Jadi Satori menambahkan jika dana BOS jadi cair bulan November yang akan datang, maka pihaknya tidak bisa memastikan apakah guru dan karyawan MI Ulumul Fadl Kelampok akan bisa menerima gaji mereka. Surya Muhammad, Mahardika FM. Ya, dan selanjutnya dari Mahardika FM kita bergeser ke Pradia Suara Tuban. Ada Khalilul Aris yang mengabarkan bahwa Polres Tuban bagikan 10 ton beras bagi masyarakat terdampak COVID-19. Kepolisian Resort Tuban membagikan sedikitnya 10 ton beras kualitas terbaik kepada warga terdampak COVID-19 se-Kabupaten Tuban Selasa 12 Mei 2020. Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan bantuan, terutama kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 dan belum menerima bantuan sosial dari pemerintah. Bertempat di lapangan Mapolres Tuban, AKBP Ruruh Wicaksono bersama Dandim 0811 Tuban, Letkol Infantri Filiala Ramadan, membagikan 10 ton beras kepada para Kapolsek jajaran untuk disalurkan pada warga terdampak COVID-19 dan masing-masing warga akan mendapatkan 5 kg beras. Kapolres Tuban AKBP Ruruh Wicaksono mengatakan pemberian bantuan sosial Polri tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Kapolri Jenderal Polisi Idam Aziz yang menginstruksikan masing-masing Kapolres menyiapkan 10 ton beras dan Polda 25 ton beras. Kapolres menjelaskan bahwa layanan bantuan beras ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu yang belum mendapat bantuan sosial dari program pemerintah. Khol Aris, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Dan demikian sahabat Jawa Timur untuk breaking news update COVID-19 dalam Jatim News Today yang disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur yang bisa Anda ikuti setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Madiun dan Suara Gresik. Sekaligus yang ini saya Tika Amsar juga harus pamit. Sampai jumpa besok. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.